Pendeta Bukhaira apa enggak? Pernah dengar Ya, cerita tentang dia? Pendeta Bukhaira ketika dia meninggal, ya. Jadi kuat, ini hasil penyelidikan saya selama 13 tahun, ya. Saya sangat menduga orang yang menginspirasi Muhammad menulis ayat-ayat Quran, bilang ini, itu adalah si Bukhaira itu. Nah, apa buktinya? Apa buktinya? Ketika Bukhaira meninggal, wahyu tidak turun. Udah mulai curiga nih ya? Iya, ketika Bukhaira meninggal, wahyu tidak turun. Lalu Muhammad mencoba ingin bunuh diri, betul? Enggak ada Muhammad. Waduh, tidak tahu lagi dia, pantesan masih jadi orang Islam. Berarti belum pernah dengar Muhammad mau bunuh diri? Waduh, berat ini saudara-saudara. Baik. Kali ini aku sejarah Nabiku pengen bunuh diri. Aduh Bang Edi. Waduh. Tawa juga aku Bang Edi. Benar-benar pantesan Bu Khadijah masih muslim. Karena banyak tidak tahu tentang ajaran agama Islam. Oke. Apa ibu tidak tahu bahwa Nabi ingin bunuh diri? Tidak tahu? Itu dalam apa? Dalam keterangan dari mana? Apa keterangan dari mana lah Bang? Baik ya. Jadi hadis yang ingin menunjukkan bahwa Muhammad ingin bunuh diri itu ada ya. Saya tunjukkan. Nih, saya tunjukkan hadisnya. Baik ya. Hadis Nabi sebentar. Nabi ingin bunuh diri. Wah, tidak tahu mereka teman-teman, ini menekat yang nyata ini. Ya gini baik. Bang ya, mungkin sebentar Bang Edis, ya ini nanti aku kalau memang aku nggak mengerti, nggak bisa jawab, aku bikin PR. Mungkin hari Minggu kan aku pasti ada pengajian sama Pak Yaiku ya, Ustadzku ya. Aku tanyakan tentang ini. Mungkin suatu saat Bang Edis ada live, aku datang menerangkan kepada Bang Edis. Jangan kabur dulu. Nih, nggak sekarang. Nih, ini tak dengarkan. Saya tunjukkan ya. Nih, ini hadisnya. Ya, perhatikan ya. Nih. Hadis itu diriwayatkan di hadis Bukhari nomor 6581. Dalam kitab At-Tabir, bab hal pertama yang jadi permulaan wahyu bagi Rasulullah, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Az-Zuhri berkata, Urwah memberitahuku dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, yang berkata bahwa wahyu terhenti. Perhatikan. Wahyu terhenti untuk beberapa waktu hingga Nabi SAW bersedih. Menurut kabar yang sampai kepada kami, sampai pada titik kesedihan yang membuat beliau berkali-kali pergi karena ingin bunuh diri dengan cara melompat dari gunung. Ini Nabi ingin bunuh diri, gimana? Setiap kali beliau naik ke puncak gunung untuk melemparkan dirinya, Jibril menampakkan diri dan mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar Rasulullah. Ini Muhammad sempat pengen bunuh diri, karena apa? Karena wahyu berhenti, ternyata usut punya usut, karena Warokah meninggal dunia. Aduh, memang banyak yang tidak tahu teman-teman. Saya sangat menyayangkan ya teman-teman ya, bahwa banyak kaum muslimin wal muslimat tidak pernah belajar agama Islam. Oke Bang Edis, itu aku akui karena aku nggak mengerti. Mau mengangkat saya jadi ustadzmu? Mau mengangkat saya jadi ustadzmu? Lagi ya. Sebentar, mau mengangkat saya jadi ustadzmu enggak? Kagak lah Bang Edis, nggak ada salah. Gimana lah Bang Edis? Loh, kalau gini, kalau saya nanti ustadz online. Ustadznya kan online, jarak jauh. Nanti kalau ustadznya mondok, nanti bahaya, bisa hamil. Loh, banyak kasus ibu-ibu menyekolahkan putrinya ke pondok pesantren, tetapi malah hamil. Justru kalau saya dijamin, saya tidak akan melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Bang Edis. Sekarang coba saya tanya sama Bu Khadijah, banyak tidak kasus kejadian ustadz-ustadz di pondok pesantren melecehkan santriwatinya? Banyak. Umum itu, umum. Iya, makanya ibu-ibu hati-hati.
Mendingan nonton Edis TV, kajian gratis lagi. Bang Edis, sekarang aku boleh berbicara, nggak ada waktu nggak untuk aku? Silakan. Aku mau bicara tentang Warakah, nggak banyak. Aku nggak begitu banyak omong ke orangnya. Warakah, ya. Warakah dulu itu mempunyai kitab Injil ya, karena Warakah itu seorang pendeta ya. Nah, dan di situ Warakah itu mengerti bahwa suatu saat akan kedatangan seorang nabi baru yaitu Muhammad. Dan di situ dijelaskan dalam kitab Injil ada ciri-ciri tertentu ya. Apa itu ciri-cirinya? Ketika Muhammad jalan, kan belum nabi, aku sebut Muhammad dulu ya. Ketika Muhammad jalan, ketika Muhammad jalan dan di situ awan akan mengikutinya, tidak akan memberikan panas untuk dia, melindunginya. Dan di mana Muhammad akan duduk berteduh, pohon itu akan tunduk padanya. Ya. Terus? Ini kebanyakan nonton film Sunggokong nih kayaknya nih. Enggak Bang. Aku itu juga pernah belajar sejarah. Aku sekolahku dari agama terus sampai gede. Jadi aku ngerti lah Bang. Nah, dan itu keterangan itu ada di Warakah. Tapi mengapa di kitab Injil yang Abang pelajari sekarang itu nggak ada keterangan itu? Seandainya itu masih terdapat di dalam kitabnya Abang, pasti nggak akan ada orang menyembah yang namanya Yesus. Sedangkan Yesus itu sejarahnya, bentar Bang. Sedangkan Yesus itu sejarahnya dulu tuh yang bernama, aku lupa namanya. Bukan Nabi Isa, karena Isa diangkat ke langit. Dia itu Yudas ya, Yudas. Yang sudah merebut kitab dari Nabi Isa dan menyalinnya. Dan sekarang kitab itu sampai di tangan-tangan yang sekarang. Dan kitab itu salinan Bang. Sudah? Bukan asli yang seperti dipegang sama Warakah. Seandainya yang masih asli dipegang sama Warakah, insya Allah pasti nggak akan ada umat tersesat seperti yang sekarang ini. Saya jawab ya. Saya jawab. Baik, jadi ada satu klaim dari Ibu Khadijah tentang bagaimana di dalam Injil dinubuatkan atau ciri-ciri, disebutkan ciri-ciri tentang Muhammad. Salah satunya adalah kalau Muhammad berjalan maka awan akan selalu menaungi Muhammad. Kemudian kalau Muhammad berteduh di bawah pohon, pohonnya akan menunduk begitu untuk memayungi Muhammad. Begitu ya. Nah, ini namanya saya sebut dengan dongeng-dongeng yang nyata. Karena apa? Karena Injil tidak menyebutkan demikian. Ciri-ciri Nabi di dalam Injil bukan lebay kayak begitu, enggak. Apa ciri-ciri Nabi di dalam Bible? Disebutkan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-18. Apa ciri-ciri Nabi itu? Bagaimana kita tahu? Nih, saya tunjukin ayatnya. Inilah Bible itu. Bukan awan-awan, terus kemudian pohon. Tapi Bible Abang itu kan Bible yang sudah diperbarui Bang, bukan yang asli dipegang sama pendeta Warakah. Ya sudah, mana Injilnya kalau begitu? Mana ya Injil yang tertulis kalau di dalam Injil itu ciri-ciri Nabi kayak begitu? Oke, sekarang Abang jelaskan. Di dalam Bible ciri-ciri Nabi yang sungguhan bukan seperti itu Bu Khadijah. Nih, ciri-ciri Nabi yang sungguhan tuh begini. Di dalam Ulangan pasal yang ke-18, ya, Ulangan pasal yang ke-18. Bagaimana ciri-ciri Nabi? Nih, perhatikan. Ciri-ciri Nabi sebelum saya bacakan gini. Jika engkau bertanya, bagaimanakah kami tahu bahwa seseorang itu diutus oleh Tuhan atau tidak? Ciri-cirinya adalah jika ia mengatakan sesuatu, maka perkataan itu harus terjadi. Kalau tidak terjadi, maka itulah orang nabi palsu. Contoh. Gini, besok jam sekian akan terjadi gempa dan akan meninggal sekian orang. Nah, ketika omongannya itu meleset, maka itu nabi palsu. Itu ciri-ciri nabi. Masa ini ciri-ciri nabi? Ada awan menaungi orang kalau berjalan kemanapun. Itu terinspirasi dari perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi dipiringin jadi Muhammad. Nih. Sekarang aku mau Abang kasih contoh tentang yang perkataan menjadi bukti ya, intinya ya. Itu yang nih baik, saya tunjukkan. Ini ya, apa yang difirmankan Tuhan. Nih, Ulangan pasal yang ke-18. Perhatikan, ya. Nih.
Perhatikan. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Nih, sudah ada ciri-cirinya ditunjukin. Makanya baca kitab Taurat. Yang dibaca malah kitab tamasya ke surga. Aku bukan tanya Taurat, Bang. Dalam Injil, apakah ada yang Abang katakan? Apa yang dikatakan besok akan terjadi kiamat? Lah, terjadilah. Nah, itu maksudnya itu dari mana, Bang? Loh, Muhammad disuruh di dalam surat Al-Ahzab. Nih, saya tunjukkan lagi ya. Nih. Saya ganti nih background saya. Teman-teman mohon maaf ini kita agak sedikit pindah-pindah ya temanya, tidak bisa fokus nih. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 63 nih. Saya tunjukkan ya. Al-Ahzab. Nah, Al-Ahzab 63. Coba dibuka di situ. Sudah kelihatan di situ? Bentar, Abang. Al-Ahzab ayat? Ayat yang ke-63. Oke. Al-Ahzab. Al-Ahzab. Kok nggak keluar milikku? Surat Al-Ahzab ayat ke-63. Kelihatan? Saya balik kamera saya ya. Bentar, saya balik kamera saya. Surat Al-Ahzab ayat 63. Sudah. Sudah, coba bacakan di situ apa? Sama enggak dengan ini? Ya? Artinya? Menyatakan bahwa pengetahuan tentang hari kiamat hanya diketahui oleh Allah. Oke. Ayat ini juga mengingatkan bahwa boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Oke, ya, baik. tapi kan dari saya bacakan ya punya saya ya. Quran surat Al-Ahzab atau surat yang ke-33 ayat 63. Manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad, ya. Ada orang nih, orang-orang nanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, kul. Apa disuruh Muhammad mengatakannya? Ilmu kiamat itu hanya di sisi Allah. Jadi menurut Al-Quran, kalau ada orang bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat, Muhammad suruh jawab apa? Suruh jawab ilmu tentang kiamat di sisi Allah. Tapi apakah Muhammad mematuhi ayat ini? Tidak. Apa kata Muhammad? Nih, apa kata Muhammad? Muhammad malah mengatakan yang lain. Apa? Nih, saya tunjukkan. Nih. Apa yang dikatakan Muhammad ketika Muhammad ditanya tentang hari kiamat? Perhatikan. Menurut Muhammad, kiamat itu terjadinya hari Jumat. Ya, nih. Itu ada ciri-ciri emang. Aku ngerti itu. Tadi kan disuruh apa? Disuruh mengatakan apa? Pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Tapi Muhammad malah bilang kiamat hari Jumat. Makanya Muhammad melanggar offside. Muhammad tuh kalau main bola offside. Nah, lihat nih, perhatikan. Muhammad itu mendapatkan bocoran Bang Edis yang nih, perhatikan ya. Nih, dikatakan ya, dijelaskan kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, hari yang paling baik di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, dimasukkan ke dalam surga, dikeluarkan dari surga, dan pada hari itulah kiamat terjadi. Jadi Muhammad di sini bilang kiamat terjadi hari Jumat. Quran bilang, kalau ada orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat, maka katakanlah pengetahuan tentang hari kiamat itu hanyalah di sisi Allah.
Ini makanya akibat ngikutin Muhammad. Disuruh-suruh Tapi- bilang kiamat di sisi Allah, malah bilang kiamat di rumah. Akhirnya apa? Akhirnya hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu, hari Minggu berbuat maksiat. Karena apa? Karena sudah pasti itu tidak akan terjadi hari kiamat. Yang berbuat Hari maksiat Senin itu siapa sampai lah, Bang? Kamis kita maksiat Bang. saja. Hari Abang. Senin sampai hari Kamis maksiat saja karena tidak mungkin hari kiamat. Bang, yang bermaksiat itu siapa lah Bang? Aku sebagai Loh. umat muslim nggak pernah kok hari Sabtu Minggu Ya, itu ya ini apa, berat, maksiat ini berat ini. itu biasa. Coba Ya, kalau sekarang Abang saya Mustafa tanya, itu berat. sekarang saya tanya. Makanya ya, Makasih Kang. headsetnya, makasih. Gini, sekarang saya tanya, apakah kiamat akan terjadi di hari Senin? Tidak, tetap Tidak. hari Jumat. Kiamat hari Rabu nggak mungkin, Selasa nggak mungkin, Nggak. Kamis nggak mungkin. Nggak. Artinya orang akan tidak bakal takut, dia tidak akan takut untuk berbuat maksiat di hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis karena tidak bakal Oke. kiamat.